Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala 'ayna fi ayatil ukhra subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma'nahu amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini malam ini tepatnya bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir kembali di Gorontalo. Ini kali ketiga saya ke Gorontalo ya. Terakhir kali ke Gorontalo kurang lebih di tahun 2017 lah ya. 2017. Berarti ini 4 tahun setelahnya ya. Alhamdulillah ada kunjungan di Gorontalo, di mana sebenarnya seharusnya Gorontalo itu menjadi salah satu kota selain Bandung, Jakarta, Bekasi, Karawang, Kediri, nah yang juga menjadi keluarga saya. Karena di sini saya ada Mas Iswan dan juga tim dari Klik Digital Indonesia yang memang itu adalah bagian dari tim saya gitu. Cuman memang bantuannya saya gitu ya, kunjungannya cuma 3 tahun sekali ya. Jadi rada gimana gitu ya, sesuai dengan apa yang tadi saya buat status di Facebook. Kalau misalkan ada beberapa di antara kawan-kawan yang baca, ya karena adanya support dan sistem itulah yang akhirnya bisnis ini bisa jalan walaupun saya nggak ada di sini gitu ya. Oke teman-teman semua, waktu kita sangat sempit. Jadi kalau saya melihat waktu Isya kurang lebih jam 8 ya. Nanti saya nggak tahu gimana mekanismenya, apakah kita sholat dulu, misalnya ikut aja. Nanti kalau sekalian stop aja gitu ya. Karena biasa kalau ngisi dikasih mikrofon kayak begini udah langsung pengennya bawanya 6 jam gitu sih. Sampai subuh gitu. Tapi ya karena terbatas ya nggak apa-apa. Saya sharing apa yang bisa dibagikan aja di Gorontalo ini ya. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Kalau misalkan kita bicara masalah bisnis, karena kan judulnya di sini adalah tarbiyah bisnis, jadi memang bisnis ini definisinya setiap orang beda-beda. Dalam arti bisnis yang bagus itu yang seperti apa sih? Ya, ada yang mengatakan bahwa bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang bisa ngasilin profit. Ada yang mengatakan bahwa bisnis yang bagus adalah bisnis yang bisa ditinggal. Ada yang mengatakan juga bisnis yang bagus adalah yang bisa di scale up gitu. Kita bahasanya di malam ini gak akan ngebahas tentang itu, karena bahasa itu akan sangat panjang sekali ya. Poin utamanya adalah yang pasti yang harus buat kita seorang pengusaha muslim adalah bisnis itu harus halal dan berkah. Setuju ya? Karena percuma kita dapetin profit miliaran, percuma kita dapetin perusahaan banyak. Lagi sekarang lagi ramai itu kan di Instagram. Bagaimana ada orang-orang yang memang dia menumpuk kekayaannya luar biasa, bersedekah juga luar biasa, masya Allah luar biasa kalau kita melihatnya. Tapi ternyata dihasilkan dari hal-hal yang memang tidak biasa. Bagi beberapa yang mungkin kawan-kawan menyimak gitu, ada yang begitu tuh. Padahal kita itu dalam hidup sangat terikat dengan suatu hukum. Hukum ini bukan hukum buatan manusia, tapi hukum syara buatan Allah gitu ya. Nah maka aktivitas kita nggak hanya sekedar berujung pada misalkan katakanlah kita bangun bisnis, terus bisnis kita ini tumbuh besar, terus kita punya banyak uang, terus kita bersedekah. Salah gak kalau misalkan melihat? Salah gak? Kalau kita punya uang terus sedekah, salah gak? Nggak salah. Yang salah adalah ketika ternyata uang yang kita hasilkan itu adalah berasal dari tidak diizinkan oleh Allah. Itu yang salah. Maka jangan terlalu bangga dan terlalu gimana ya? Kayak wah gitu ya, kagum dengan orang-orang yang sekarang kekayaannya melimpah, tapi didapatkan dari cara yang tidak berkah. Jadi gimana dong baiknya Kang? Ya dua-duanya. Cara mendapatkannya dan cara menyalurkannya itu harus dipikirkan. Apalagi kalau kita seorang muslim, mungkin beberapa di antara Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua pernah menyimak ada sebuah hadis di mana Rasulullah bersabda, tidak akan bergerak kaki seorang anak Adam, hamba Allah, pada hari kiamat sampai ditanya 4 perkara. Ada yang tahu apa aja? Ada yang masih ingat? 1, tentang bagaimana usianya ia gunakan. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang usianya merasa masih muda, ya, jangan juga merasa bahwa gue masih muda, tenang aja, usia masih panjang, masa aktif hidupnya, gitu ya. Saya bilang, jangan pernah merasa bahwa usia kita tuh bakal tua, karena yang muda pun banyak yang mati duluan, benar nggak? Banyak yang meninggal duluan, ya. Dulu saya waktu sakit teman-teman, saya 2016 pernah sakit, sakitnya juga parah, namanya GBS. Pernah dengar gak?
Nggak dengar ya, karena saking jarangnya. Kalau stroke mungkin dengar ya, stroke, kanker gitu ya. GBS, Guillain-Barré syndrome. Saya pernah sakit dalam kondisi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah pada waktu sakit saya difonis sama dokter itu hanya 20% doang kemungkinan besar bisa lanjut hidup secara medis. Tapi yang menarik adalah qadarullah saya selamat, alhamdulillah sampai saat ini bisa sehat. Dan justru yang masya Allah yang itu benar-benar saya bikin yang namanya usia itu misteri gitu ya. Pada saat saya waktu itu pulang dari rumah sakit buka grup, di mana grup saya ini adalah grup kimia. Saya kuliah dulu jurusan kimia, Pak. Itu kebayang ya, CH3COH, bisa HCl gitu ya. Nyampurin air gitu, larutan. Nah, ternyata pada saat saya buka grup, di sana ada tulisan. Tulisannya di mana buat kita semua terhentak sebagai orang yang memang kuliah jurusan kimia. Apa itu? Yang pasti buat kita akhirnya termenung, deg-degan, sedih. Yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia saudara kita, sahabat kita Muhammad Fauzi Sabana, kira-kira itu. Teman-teman tahu nggak? Muhammad Fauzi Sabana adalah kawan saya semenjak kuliah, yang saat kuliah itu sangat friend banget gitu ya. Yang dia tukang guyon, tukang lucu gitu. Dan saya masih ingat sampai sekarang wajahnya seperti apa. Yang saya kaget adalah dia meninggal di usia waktu berarti 26 sampai 27 tahun. Kalau saya waktu itu 2016, 27 tahun, 26, 27 gitu. Yang aneh, sekali lagi namanya usia kan misteri ya. Saya itu yang kata dokter itu gak akan lama gitu. Yang sakit itu udah kalau ngelihat waktu itu sakit udah dibolongin ventilator, di sini dibolongin gitu. Tapi pas yang lihat grup malah yang sehat duluan yang meninggal. Bisa dipahami ya? Jadi Allah mah gak ada yang kita mah gak pernah tahu skenario seperti apa ya. Bahkan beberapa bulan ke belakang kita juga pernah mendengar, mungkin kawan-kawan juga udah tuh beritanya viral, seorang sahabat saya pribadi juga gitu ya, dimana waktu di Bandung kita ngobrol banyak ya, di Bandung, bahkan lanjut lewat cecetan Instagram sampai kan nanti ketemuan ya gitu kan, saya pengen belajar bisnis, ternyata meninggal anaknya almarhum Ustaz Arifin Ilham. Ada yang tahu ya, Aiman Azikra, usia 20 tahun Pak meninggal. Jadi buat Bapak Ibu semua, buat kawan-kawan semua yang masih muda, jangan kepedean bakal usia tua ya. Karena bisa jadi tengah jalan usia masih berapa udah langsung dicabut sama Allah. Nah jadi mumpung masih muda, monggo manfaatkan waktu mudanya tersebut untuk bisa mendalami hal-hal yang memang harus didalami tentang agama pastinya ya. Kalau bisnis ya bisnis yang benar, itu yang pertama. Jadi Allah bakal nanya itu tuh tentang usia ya. Yang kedua adalah tentang ilmu, bagaimana ia diamalkan. Jadi kalau tadi yang pertama usia, yang kedua adalah ilmu. Jadi buat kawan-kawan semua yang sekarang hadir dalam tarbiyah malam ini gitu ya, mencatatnya, lalu menyadar bahwa kita jangan sampai kayak begitu ya. Kedua adalah juga jangan terlalu kagum juga sama orang yang kayak begitu. Biasa aja kali gitu ya. Biasa aja, karena apa? Kebahagiaan adalah kesederhanaan ya, hidupnya sederhana ya, kaosnya mungkin sederhana, bajunya sederhana ya, terus juga dari segi mobil juga sederhana, rumah sederhana gitu ya. Terus apa yang tidak sederhana? Yang tidak sederhana amalnya yang luar biasa gitu. Nah maka sekali lagi poinnya adalah buat kita pengusaha muslim, profit itu penting, tapi berkah lebih penting. Karena bisnis bukan soal untung dan rugi saja, tapi surga dan neraka. Maka posisi harta perlu kita garis bawahi. Nah itu kita ngomongin tentang profitable mah. Saya kemarin ini kenapa ada di sini tiba-tiba ya? Ajaib juga ini. Saya launching ini teman-teman, masya Allah ya, 3 minggu 1 miliar. Saya sebut angka gitu Pak ya. 3 minggu 1 miliar. Launching Sang Dewa dulu 3 hari 1 miliar. Kan kalau bicara masalah profitable mah, itu mah saya sudah bagikan tuh di Instagram, di Facebook gitu kan, ilmu teknikal ya. Justru yang perlu dicontek itu justru yang sifatnya itu non teknis teman-teman. Makanya di forum kali ini saya akan membahas ilmu teknis. Kalau ilmu teknis udah banyak di buku, di podcast, di YouTube saya tuh gratis semua. Ya. Justru yang penting adalah bagaimana non teknisnya. Ibarat kata dalam Al-Quran itu seperti hanya analogi pohon. Pohon kalau misalkan kita pengen lihat itu pohon kenapa ya buahnya kok manis banget, kok lebat banget daunnya gitu ya, kok rantingnya kok bagus gitu. Nah kita harus melihat bagaimana hujamannya ke bawah, akarnya itu, nutrisinya, pupuknya, airnya. Dalam surah Ibrahim, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asbaha sawir wa far'aha fis sama, kan begitu. Bagaimana perumpamaan kata-kata yang baik seperti hanya pohon yang memang menjulang ke langit tapi menghujam ke bumi. Nah ini masalah akidah.
Maka kalau mau nyontek orang, jangan nyontek produk yang dijual. Ya, oh dia jualan kacang, oh dia jualan snack, oh dia jualan minuman. Jangan itu doang yang dicontek. Contek itu 3 hal. Satu, yang terlihat produk. Kedua, yang tersurat. Tersurat berarti yang tertulis sama saya itu tulisan-tulisan gitu ya. Yang kata-kata. Yang ketiga yang jarang orang lihat, yang tersirat. Itu meaning namanya. Kenapa itu penting? Sekarang kita bahas nih tentang bisnis. Kenapa kita penting membesarkan bisnis kita, teman-teman? Ya, saya ketemu sama orang alumni workshop di mana mereka itu omsetnya udah luar biasa, sebulan udah miliaran, tapi satu titik dia tuh berada dalam titik merasa bahwa udah cukup. Kang, gimana ya? Saya tabungan udah banyak, tabungan anak udah lebih dari cukup, mobil juga udah lumayan, rumah juga udah punya, ngapain lagi gitu ya? Wah ini Pak, yang kayak gini ini yang masalah. Ya, kesannya tuh kayak udah beres gitu. Tapi lagi-lagi kalau kita bisa bicara tentang cukupan untuk pribadi pasti cukup Pak. Ya, sok hitung-hitungan deh. Di sini siapa yang anaknya 5 ada nggak? 5, 6? Wah produktif sekali Anda. Wah ini 6. Wah ada gak ada kerja lain di rumah ya. Ya Pak, kalau anak 6 kebutuhan sebulan berapa sih Pak? 10 juta, 20 juta cukup gak Pak? Cukup gak Pak? 20 juta sebulan cukup gak? Lebih dari cukup ya? Lebih dari cukup. Nah pertanyaannya adalah, kenapa kita ngoyo, kenapa kita ngotot, kenapa kita kok kayaknya terlalu kekeh banget pengen nembus di angka 100 miliar setahun, 1 triliun setahun. Wong sebulan sama Allah dikasih 20 juta aja sebenarnya udah beres gitu kehidupan. Bisa paham ya? Nah kenapa? Nah kita perlu menggaris bawah itu kenapa itu perlu dijawab. Saya sama istri 1, anak 2, keluarga gitu kan, hitung-hitungan paling 10 juta, 20 juta lebih dari cukup itu penghasilan tuh. Tapi kenapa kita ngotot pengen di angka sebulan nyampe 10 M misalnya? Ya, kenapa sih? Nah itu harus kejawab. Kalau nggak kejawab, kita nggak akan bisa beneran kaya beneran tuh gitu. Karena poinnya adalah kekayaan itu kawan-kawan, ini konsepnya, ini meaning ya dibalik konsep tadi. Kekayaan itu adalah jalan untuk mendapatkan tujuan. Jadi pertanyaannya, kalau kaya itu tujuan bukan? Bukan. Kaya itu cuma sekedar wasilah, perantara jalan untuk mendapatkan tujuan. Tujuannya apa? Nah mendapatkan ridho Allah kan begitu ya. Nah yang menarik lagi kalau semua bicara masalah harta itu dalam bahasa Arab artinya bahasa Arabnya adalah malun, harta. Dalam masdar itu adalah muyul itu adalah arti bahasa Indonesia adalah kecenderungan. Ya, jadi dulu saya pernah pesantren 3 tahun, jadi belajarnya tiap hari ngomongin bahasa Arab, setidaknya 1 tahun mentasrif, gitu ya, mentasrif sebuah isim dan juga fi'il. Mal itu adalah harta. Nah harta itu kawan-kawan artinya kecenderungan. Nah kecenderungan ini yang menarik adalah tergantung di siapa yang megangnya. Contoh, misalkan kalau kita orangnya tabiatnya buruk nih, maka ketika Allah titip harta yang banyak, kira-kira membaikkan dia atau memburukkan dia? Makin memburukkan dia. Kalau kita tabiatnya baik, sama Allah dikasih titipin harta banyak, insya Allah makin membaikkan. Jadi poinnya adalah bukan soal hartanya, bisa dipahami ya? Soal kitanya. Jadi kalau kita pengen kaya gitu ya, ibaratnya kalau pengen kaya dari sini dalam arti tujuannya untuk bisa dapatkan ridho Allah dengan wasilah kaya, maka kita mesti melayakan diri dulu. Coba sekarang cek sama Allah pas dikasih 10 juta, ingat gak zakat infaknya? Bagaimana wakafnya, nambah gak angkanya gitu? Bagaimana sumbangsi terhadap berbaginya, tinggi enggak? Bagaimana dengan rasa syukurnya? Bagaimana dengan sholatnya, dengan tilawahnya? Kalau misalkan ternyata pada saat dikasih banyak juga malah jadi amburadul, jangan-jangan ada masalah di kita. Nah, sekarang kita belajar nih. Ada salah satu sahabat yang saya sangat kagumi, yang sampai akhirnya saya bikin nama pondok atas dasar nama sahabat tersebut. Namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Ya, kita semua tahu bahwa Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasul yang masya Allah kayaknya luar biasa. Ya, sampai suatu ketika Abdurrahman bin Auf itu malam hari mau tidur, sama istrinya dilihatin mau gak tidur. Istrinya bilang, wah Abdurrahman, kenapa kamu gak tidur? Dari tadi saya liatin, ya nih, untung terus katanya. Oh ini bedanya kita sama Abdurrahman Pak. Ya. Beliau mah gak bisa tidur karena untung terus. Kalau kita gak bisa tidur, rugi terus ya. Iya untung terus. Iya terus kenapa kalau untung terus? Iya bingung pertanggung jawabannya di hadapan Allah. Perhatikan.
Oh gitu ya, iya gimana ini, udahlah besok saya mau sedekahin aja lagi, saya mau bantu orang sebanyak mungkin gitu kan. Besok hari teman-teman jalan-jalan, ngeliat ada orang jualan rumah busuk diborong. Nah ini kayaknya gak jual, kalau dijual gak laku, udahlah borong aja lah gitu kan. Kasian juga gitu kan. Singkat cerita, ada orang dari Syam yang datang ke daerah tersebut dan bertanya, siapa di sini yang jualan rumah busuk karena di tempatnya lagi pandemi. Perhatikan skenario-nya. Ya semua sahabat bilang ya yang punya Abdurrahman bin Auf. Kemarin baru aja borong gitu kan. Didatangi langsung, Abdurrahman kamu punya rumah busuk, aku pengen beli semuanya karena di kotaku lagi pandemi, obatnya ke rumah busuk gitu kan. Ya udah ambil aja lah, enggak saya udah komit, pokoknya saya belanjain semuanya lah gitu kan. Bayangin teman-teman, jual rugi aja untung Abdurrahman mah. Beda sama kita tipis, kita jual untung rugi gitu. Sudah paham ya? Nah, bayangin teman-teman, Abdurrahman bin Auf itu bahkan dalam kondisi terpuruk dan ibaratnya jual rugi aja dikasih untung terus. Nah pertanyaannya adalah kenapa kita malah sebaliknya gitu. Sudah paham ya? Orang malah sombong, dikasih segitu doang, apalagi saya kasih banyak kata Allah. Sudah paham ya? Nah itu Allah teman-teman yang maha gitu loh. Nah poinnya adalah kawan-kawan semua, sebelum kita sekarang minta sama Allah macam-macam gitu ya, maka yuk gedein dulu kapasitasnya. Kapasitasnya digedein gimana? Dengan cara mendoakan yang baik-baik orang-orang di sekitar kita. Di sini siapa yang punya hutang kan? Ada gak? Semua. Wah, kasbon kan? Hah? Oh, semua? Wow. Oke, bagi kawan-kawan yang punya hutang gitu ya, kemungkinan besar doanya itu cuma sederhana, ya Allah ya Allah lunaskan hutang hamba kan begitu ya. Ya. Tapi pernah gak ngedoain orang-orang sekitar kita untuk bisa lunas hutang juga? Nah itu coba mulai dibiasakan, ubah doanya. Ya Allah ya Rabb, si Anu, si Fulan, binti Fulan, saya tahu beliau ini perjuangan luar biasa, sekarang punya utang, lunaskan, mudahkan geraknya. Sebut mention orang-orang itu loh. Nah mulai sekarang biasa itu pulang dari sini mention orang-orangnya. Ya yang Anda tahu utangnya berapa, atau misalkan katakanlah mendoakan secara umum. Nah dengan meluaskan doa itu kawan-kawan akhirnya memperbesar kapasitas kita. Itu nomor satu. Ini bisa dipraktekin langsung tuh di rumah, mention orang-orang yang kita pengen bantu gitu ya, sebut namanya. Karena tidak ada kebaikan kecuali kembali lagi kebaikannya ke kita. Beri doa. Doa itu kalau kita doain Islam baik, balik lagi tuh balik saya tuh. Yang pertama meluaskan doa. Apalagi kan mengambil tanggung jawab lebih besar. Ya, pada saat Kang Juli ini ngambil tanggung jawab untuk ngurusin masjid, gitu ya, itu kan tanggung jawab besar. Maka dihadirkan tuh kapasitasnya besar, jamaahnya banyak, yang datang banyak, yang ngasih banyak. Nah masalahnya adalah tidak semua orang itu punya kemampuan dan keinginan untuk ngambil tanggung jawab besar. Karena merasa aku mah belum cukup, gitu kan. Justru ngambil dulu baru nanti dicukupkan. Jadi paham ya? Tentang ngambil tanggung jawab, tentang ngambil resiko gitu. Ini poin-poin yang perlu kita pahami, yang kita perlu lakukan agar melayakkan diri untuk bisa menjadi besar. Nah nanti sambil jalan, apalagi kita ini pengen bisnis ini bisa berkah gitu ya, kita harus memahami konsep-konsep dalam hidup. Karena sejatinya mindset itu, sejatinya hidup itu tergantung dari mindsetnya dulu, dari akidahnya dulu, dari tauhidnya dulu nih. Ya, kalau kita melakukan sesuatu hanya sekedar ingin mendapatkan pujian dari orang, ya hanya pujian yang didapatkan. Tapi kalau kita mendapatkan tujuannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah, insya Allah yang lain jadi bonus tuh, banyak nambah gitu. Nah, topik di malam ini gitu ya, bangun bisnis untuk belanja untuk dijalankan, dibesarkan, diwakafkan. Ini menarik, ini sebuah narasi besar yang ingin saya narasikan sebetulnya. Kenapa begitu kawan-kawan semua? Karena banyak orang-orang yang sekarang pada saat bangun bisnisnya itu sekedar hanya ingin sekedar untuk dirinya sendiri saja gitu. Ya. Padahal ya karena bisnis ada tujuan, maka jadikan tujuan bisnis ada wasilah untuk mendapatkan tujuan, maka jadikan wasilah itu mendapatkan tujuannya gitu. Posisinya. Nah, nanti supaya bisa mendapatkan itu, konsepnya kita perlu memahami konsep terlebih dahulu untuk bicara masalah harta. Contoh, konsep harta mindsetnya ya. Harta itu ada 3 teman-teman. Ya. Apa yang kita makan dan yang kita minum, ini kan disimpan di sini, ini kan disimpan di sini, tapi nggak saya makan, ini bukan rezeki saya. Ya? Dan yang kita minum ini udah disiapin, tapi nggak saya minum, bukan rezeki saya. Jadi rezeki itu ada 3, satu adalah yang kita makan dan yang kita minum, kedua adalah yang kita pakai dan kita gunakan. Contoh misalkan Anda punya baju banyak di rumah, tapi yang dipakai itu doang, yang lain yang nggak pernah dipakai rezeki Anda bukan? Bukan rezeki Anda loh itu. Anda punya mobil 4 misalnya, yang dipakai cuma 1, 3 nganggur, rezeki Anda bukan? Bukan rezeki Anda loh. Nah artinya apa? Ngapain sekarang kita ngoleksi-ngoleksi Pak?
Ini kebayang nggak sih kalau kita pengusaha muslim mindsetnya, mindset tentang rezeki itu udah wes bener gitu, ya. Kenapa? Makanya saya kemarin pada saat ketemu kawan saya di Jakarta, kita lagi ngobrol panjang lebar tentang mengoleksi mobil gitu ya. Saya bilang, aku sih rada gak sesuai dengan value saya bilang. Karena bagi saya koleksi itu akan dipertanggungjawabkan dan bukan rezeki saya. Ya ketika ada orang yang punya mobilnya 8, Mbak, yang dipakai 1 itu tuh mulu, tujuannya ngapain? Kan koleksi kan? Kan berarti jadi hak milik dong. Hak milik kan akan dipertanggungjawabkan. Nah, kalau saya karena saya punya mindset bahwa rezeki itu adalah yang dipakai, yang digunakan, ya sisanya ngapain saya punya gitu. Sudah paham ya? Maka akhirnya adalah ketika punya duit banyak, kira-kira sekarang saya nanya ke kawan-kawan semua, saldo di rekening rezeki Anda bukan? Hah? Saldo di rekening rezeki Anda bukan? Anda punya saldo 100 juta misalkan, tapi kamu pernah pakai, nganggur diem aja, rezeki Anda bukan? Kita bukan rezeki Anda, ini konsepnya. Nah maka ketika kita pengen konversi jadi rezeki itu harta, apa yang dilakukan? Maka nomor 3, rezeki adalah yang disedekahkan, yang diinfakkan. Ini konsep Pak. Kalau misalnya seorang muslim berpikir seperti ini, kehidupan roda benar-benar hidup deh beneran. Gak ada lagi tuh yang menanam duit di saham, di cryptocurrency, atau apapun lah namanya gitu ya. Karena kan sektornya sektor non real. Lah kebayang dong kita punya duit 100 juta. Di sini ada orang misalkan yang butuh pekerjaan, kita bikinin gerobak 10 jutaan dikali 10 udah 100 juta. Jualan bakso, jualan mie ayam, kan jadi kehidupan bener. Nah, ini yang dipakai konsepnya. Nah makanya kebayang kalau kita sebagai seorang muslim memahami rezeki atas dasar 3 hal tadi. Apa yang terjadi di lapangan? Punya income 1 miliar, punya income 100 juta, gitu ya. Kebutuhan cuma 10 juta. Lah sisanya 990 juta dipakai apa? Saya nanya. Ayo. Dipakai apa? Apakah disimpan di tabungan gitu? Kayak balik nih konsep usia. Emang lu yakin besok masih hidup? Ayo. Benar gak? Kan ini menyambung mindsetnya kan kayak gimana? Oh iya juga ya, tapi kan tetap aja harus nabung. Iya juga, saya nggak nyalahin Anda untuk gak nabung. Anda harus nabungan juga. Tinggal persentasenya berapa persen? Kita nyontek Usman sekarang. Usman itu pakai prinsip 1/3, teman-teman. 1/3 itu apa? 1/3 dipakai untuk kebutuhan, termasuk di dalam tabungan, gitu ya. 1/3 untuk investasi, 1/3 untuk sedekah. Nah, perhatikan. Jadi kalau orang punya income 1M, berarti 350 juta itu buat sedekah. Kalau ada punya income 100 juta, berarti di angka 35 juta itu buat sedekah. Sudah paham ya? Nah yang sekarang kalau konsep mindset ini belum benar, Anda dapat duit banyak, punya harta banyak, saya yakin hartanya di tabungan. Dan merasa udahlah buat nanti. Ya buat nanti, buat masa depan. Seakan-akan Anda punya masa depan lagi. Besok mati tiba-tiba ya gitu. Benar gak? Ini bukan nakut-nakut, ini ngingetin. Betul gak? Nah makanya jadi termuter teman-teman. Nah ini kesadaran Islam luar biasa. Kenapa ada syirkah, ada sohibul mal, ada mudorib. Kenapa nanti ada syirkah mudoroba, kan begitu ya. Sekarang kenapa orang-orang bisnis kepada benar? Karena gak paham tentang konsep. Konsep rezeki masalah, konsep ujian masalah, konsep hidup masalah, konsep bisnis juga masalah. Kemarin saya didatangi sama kawan yang dia tuh awalnya niatnya adalah kerjasama. Diinjek 50 juta Pak, 50 juta. Ternyata pandemi dan bisnisnya tuh rugi. Singkat cerita dia datang lagi nih, kucuk datang, terus nagih ke teman saya. Pak, uangnya kemarin 50 juta mana? Saya mau pakai katanya. Loh, ini gimana cerita? Namanya syirkah yang melebur, betul nggak? Ini konsep syirkah ya. Kalau syirkah itu kan yang benar, ketika saya punya duit 50 juta, invest ke bapak, bro, saya nggak boleh minta balik duitnya. Karena itu syirkah gitu. Kecuali akadnya utang. Saya utangin ya, balikin. Walaupun tanpa riba, misalnya itu utang, gitu kan? Saya nggak jadi mau jualan di luar. Tapi dalam kayak begini saya nggak jadi mau jualan. Ya kayak begini justru lebih rutin kita lakukan. Tiap seminggu sekali, cuma dari orang lain kan. Kalau saya sudah paham ya. Padahal itu esensial. Kalau ininya masalah, semua masalah, betul nggak? Maka sekali lagi, yuk kita sebagai seorang pengusaha muslim yakini dulu nih konsep, pahami dulu tentang konsep rezeki yang benar. Kedua, mindset tentang apa lagi yang perlu kita insya dalam pikiran kita selain mindset tentang rezeki, teman-teman? Mindset tentang ujian. Teman-teman, saya ditipu. Saya 2012 saya ditipu. Tipunya saya itu adalah 7,7 miliar 18 hari pas saya menikah. Ya, saya harus ganti uang 7,7 miliar ke 645 orang. Pusing saya, jujur, pusing, kacau banget. Ada 2 orang yang orang Gorontalo korban saya. Kasihan banget ya, gak tahu ada di antara Anda kan jadi orangnya. Hasil adalah saya bingung mau ngapain.
Pertanyaan saya buat Anda, ketika saya ditipu yang salah siapa? Saya atau yang tipu saya? Saya yang tipu saya. Sekilas yang salah adalah yang tipu saya, benar nggak? Tapi sesungguhnya yang salah dua-duanya. Kenapa kira-kira? Kenapa gue gak hati-hati? Bener ya? Tapi kan akan gini dia tetap aja kenapa lu gak hati-hati? Dan balik lagi, kalau kita mengimani sebuah iman, rukun iman ada berapa Bapak Ibu? 6. Satu apa? Ini pada gak hafal lagi. Yang keenam, langsung keenam apa yang keenam? Kodo dan kodar kan? Nah, kodo dan kodar. Kodo itu apa tuh artinya? Ketetapan, artinya takdir. Ketetapan baik dan buruk. Dua-duanya kan ya? Baik dan buruk kan? Pertanyaan ketika ditipu jepret, kan buruk ya betul nggak? Dipikirnya kan buruk tuh. Diimani jangan sama kita harusnya. Ya diimani dong. Pandemi jepret, tutup diimaninya. Nah diimani. Nah kita tuh seringkali pas giliran sukses iman, pas giliran nggak sukses, pas bangkrut, kenapa saya ya Allah betul nggak? Kata-kata Allah juga kenapa enggak? Gitu. Iya kan? Ya kenapa enggak juga kata Allah. Nah ini masalah makanya biangkeroknya bukan ada di orang lain. Bukan ada di pandemi, bukan ada di pemerintah, bukan ada di atasan kita, bukan ada di perusahaan kita tempat kerja yang kita dipecat gitu ya. Masalah utama di pikiran kita. Memahami konsep kodo dan kodar. Ujian. Karena konsep ujian itu akan selalu ada menimpa buat kita pengusaha walaupun bukan pengusaha. Nah, kenapa pengusaha perlu didalemin? Karena di balik keuntungan besar ada potensi kerugian besar, betul nggak? Kan nggak mungkin untung ya, ruginya dipikirin nggak? Enggak, itu ada potensi rugi juga loh. Ditipu, itu kan potensi rugi juga. Ya. Dan yakini bahwa yang namanya ujian itu akan selalu ada. Nah, bukan akan kita kan sekarang kitab-kitab luar semua tuh. Ya, kalau dalam bisnis, buka kitab-kitab sendiri Al-Quran. Di dalam Al-Quran, di sana disampaikan termaktub sangat jelas, wa nabluwakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Allah akan menguji kita dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Surah Al-Baqarah. Ya, dan ada kabar baik di situ buat mereka yang bersabar. Sabar, itu benar. Jadi kita tuh bakal diuji dengan ketakutan, kelaparan, termasuk pas pandemi ini kan komplit Pak, paket komplit. Ketakutan coronanya, kelaparan nggak bisa makan, kurangan harta dipecat, enggak? Kan? Terus juga apa namanya hasil yang tidak diharapkan. Nah itu emang ujian. Dan namanya ujiannya begitu. Nah makanya saya lihat pengusaha perlu memahami ini. Suatu ketika saya kuliah di jurusan pendidikan kimia, di mana jurusan kimia ini adalah jurusan yang bagi saya sih sangat idam-idamkan, tapi mata pelajarannya cukup luar biasa, nyebelin. Nah suatu ketika kimia itu kuliahnya adalah mata kuliah kimia fisika, di mana mata kuliah ini adalah kimia yang cukup sulit bagi saya. Jadi udah kimia fisika, kan bisa dibayangkan ya, kimia fisika. Di mana tiba-tiba dosen masuk bawa kertas, terus bagian kertas. Intinya adalah hari ini kita ujian katanya. Semua mahasiswa merenung atau terdiam. Hah, gitu kan? Apa maksudnya ini kan? Ini udah kerjain katanya. Kerjain sama kita tuh. Oh saya ngerjain, gitu. Kumpulin ya kan? Nggak bisa lah kumpulin. Beberapa minggu kemudian lihat di mading ada tulisan nilai kimia fisika, saya lihat ininya, ternyata saya dapat kimia C, dapat C, saya tadi WKPP C gitu. Alhamdulillah lulus lah, jadi walaupun karena remedial ya, alhamdulillah. Yang menarik adalah kawan-kawan itu banyak yang dapat D sama E gitu. D, E gitu kan. Sampai akhirnya ada mahasiswa kalau saya ngacung, angkat tangan. Nanya ke dosen, "Pak, saya mau protes Pak," gitu. "Kenapa kamu?" "Pak, Bapak kemarin ngadain ujian, itu Pak gak ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi kita tuh benar gak ada persiapan, itu nomor satu Pak. Kedua, pas lihat soalnya, ya Allah ini soal apa yang pernah dibahas di kelas gitu. Ini saya protes berdua itu Pak." Tahu jawaban si dosen apa? Kamu ini mahasiswa udah beasiswa katanya. "Loh maksudnya Bapak apa?" "Loh namanya ujiannya begitu," katanya. Kata si dosen jawabannya. "Maksudnya ya suka-suka saya, kapan aja masuknya ujian gitu." Kedua, soalnya gak pernah dibahas, suka-suka saya juga. Ya waktu itu kita ketawa-ketawa sambil tegang, bener gak? Tapi pas dipikir-pikir lagi bener gak? Coba, itulah bedanya ujian sama ulangan. Kalau anak SMA kan ulangan Pak ya? Diulang kan bahasan si guru kan? Kalau pas kuliah tuh soal, ini ngapain gak pernah dibahas? Ya suka-suka saya, dipikirin, iya juga, bener. Nah itu juga sama kita hidup. Betul gak? Saya rugi 7,7 M. Emang pernah ada duit rekening 7,7 M? Kagak ada. Tapi kenapa tiba-tiba dapat? Ya itu suka-suka Allah. Bisa dipahami ya?
Tapi satu hal yang perlu kita yakini, makanya selalu saya bilang kalau ketemu orang yang bangkrut tuh ya, kan ada dua tipe orang yang datang ke saya biasanya. Pertama yang omsetnya pengen naik, yang kedua pengen beresin utang. Ini saya nggak tahu yang hadir di sini yang mana kursinya. Nah yang datang ke saya tuh saya kasih tahu loh bahwa oke bro, mas, kang, teh, mbak, ya, kamu boleh kehilangan seluruh harta kamu. Kamu boleh kehilangan seluruh teman kamu. Kamu boleh kehilangan seluruh jabatan kamu. Tapi satu yang nggak boleh kamu hilang. Apa itu kira-kira teman-teman? Keimanan kamu. Maksudnya apa kang? Keyakinan, keimanan tentang bahwa Allah gak mungkin uji kamu kalau kamu gak bisa beresin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan bener gak? Berarti kan gitu ayatnya ya. Oh iya ya. Jadi kemarin gue 7,7 ya Allah yakin kamu bisa beresin. Tiba-tiba vonis dokter gak bisa hamil 10 tahun, tiba-tiba hamil. Langsung pas hamil langsung 3 gitu kan. Langsung berturut-turut misalkan. Kan skenario Allah. Allah yakin kamu bisa beresin. Keimanan tentang bahwa kamu tuh akan ada tuh rezeki dari data itu tidak disangka-sangka. Dan hitung-hitungan Bapak Ibu ya kawan-kawan, ini kalkulator ngitung ya. Kalkulator 7,7 M, kalau saya hitung kalkulator nih, ya. Dibagi misalkan katakanlah penghasilan buat bayar utang 10 juta sebulan. Berarti kalau setahun berapa beresnya utang saya? 7,7 dibagi 10. Berarti kan total 20 juta ya setahun ya. Berarti kalau untuk lunas butuh berapa tahun? Itu pakai logika, bro. Banyak tahun lah. 64 tahun, Pak. Beneran coba kita hitung ya. 7,7 dibagi 120. Tuh, 64,1. Usia satu itu berapa teman-teman? Tahu kan? 21. Bapak 21. Berapa lama? 85. Kan stres. Maksudnya paham ya? Masa gua hidup untuk beresin utang orang doang? Bener ya? Tapi kata Allah ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang kamu ngitungnya gak masuk akal, tapi tiba-tiba masuk ke iman, masuk ke saldo rekening, tiba-tiba jebret. Singkat cerita teman-teman, yang harusnya 85 tahun, yang harusnya 64 tahun selesai, 5 tahun kelar. Utang selesai itu 8 ya. Kun gitu ya. Kun berapa huruf tuh kan? Kun 3 tahun. 2 Bapak? Kun. Nun. Bahasa Arab bahasa Indonesia ya. Karena ya kun ke orang makanan kain kun lah, takun makanan itu tasrifnya. Kun. Jadilah, maka jadilah. Ya kata dokter, ini bakal mati. Tidak, gitu kan. Ini bakal gak akan sehat kan? Udah lunas kan? Hamil kan gitu loh. Kan begitu. Nah, ini adalah ketika kita iman sama Allah. Oh, bener juga ya. Ada rezeki tidak disangka-sangka. Tapi kan gimana nih? Gak beres-beres. Udah berbelas-belas tahun misalkan gitu. Yakini juga imani tentang ayat Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali disebut. Setelah kesulitan ada kemudahan. Tapi gimana Kang? Lu kalau komen mulu ya. Protes gak gerak juga itu utang gitu loh. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kan begitu. Sungguhnya Allah tidak akan ubah sesuatu kaum sebelum dia mengubah dirinya sendiri kan gitu. Bayangin Allah yang ngomong, bukan saya. Jadi ya lu sendiri berubah dong, lu komen mulu gitu kan. Tapi gimana Kang? Udah saya kasih tahu ya. Ini guru kita ngomong harus sering-sering bantu orang. Kira-kira protesnya gimana? Iya, elah mulai lagi bantu orang. Gua lagi sulit, gua lagi susah suruh bantu orang. Di mana-mana akan ATT saya harus bantu. Suruh sedekah, udah lagi susah disuruh sedekah, benar nggak? Kalau kita imaninya pakai logika manusia, nggak semua nggak masuk akal, benar nggak? Tapi apa yang terjadi? Itu kita imani saja, insya Allah jadi masuk ke iman, ya. Bisa. Kita rehat dulu ya, teman. Ya. Allah. Ya gitu ya teman-teman. Jadi memang fondasinya memang pada saat kita pengen bangun bisnis, kita perlu meyakini dulu apa yang penting buat kita. Dan yang penting buat kita adalah tentang ketetapan yang Allah sudah tetapkan, tentang keimanan kita sendiri. Sekarang saya pengen menutup, mungkin ini menjadi sebuah kisah penutup, karena waktu kita agak panjang gitu ya. Kenapa sih akhirnya saya punya narasi seperti itu? Kenapa kita perlu bangun sebuah narasi bahwa kita perlu membesarkan bisnis kita, dan setelah besar kita ungkapkan hasilnya. Dan sebenarnya nggak harus nunggu besar untuk bisa berwakaf itu, teman-teman ya. Untuk bisa bersedekah itu nggak harus nunggu besar. Tapi alangkah baiknya kalau seandainya kita sudah punya azam dari awal untuk bisa mewakafkan bisnis kita, katakanlah sebulan misalkan udah bisa ngasilin angka di angka misalkan 500 sampai 1 miliar rupiah. Misalkan demikian ya. Terus kalau misalkan udah bisa yang segitu, oke lah saya wakafin semuanya. Kan itu Masya Allah. Saya bersyukur teman-teman semua, saya adalah orang yang memang gak ada gak ada giroh ataupun gak ada semangat ketika bergerak dalam sosial sebenarnya. DNA saya itu bisnis.
Tapi saya meyakini bahwa hidup ini kan saling menutupi, benar nggak? Ada orang-orang yang memang bisa bergerak dalam sosial gitu. Yaudah kita support. Akhirnya kita bikin pondok di daerah Cirebon sana. Dalam diam kita bangun pondok. Akhirnya terbangunlah masjid, terbangunlah sebuah santri-santri di sana, 40 orang santri. Setiap Jumat ramai untuk pasar berkahnya tiap pagi. Tiap paginya bagi-bagi beras, tiap siangnya makan gratis gitu kan. Itu baru ada satu perusahaan. Ya, jadi satu perusahaan saya itu saya wakafkan jadi pondok. Ya, saya sekarang bangun 40 perusahaan. Yang next adalah cikal bakal untuk kayak begitu kan, kebayang ya. Misalkan saya lihat di grup saya segera sama Kang Yuli gitu kan, sama siswa di PSBB gitu kan. Ini ya support jebret sedangkan udah kayak brutal banget gitu. Nah ini kan kebayang kalau misalkan si Indonesia itu narasinya ke sana. Jadi bukan lagi lari ke mobil yang mewah, rumah yang megah, tapi ke sedekah gitu. Masya Allah. Nah kenapa kita arahnya ke sana kawan-kawan semua? Nah ini poinnya. Jadi 2016 kawan-kawan saya sakit. Jadi saya cerita bahwa saya sakit. Dalam kondisi sakit, saya kondisi terbaring dan gak bisa gerak apa-apa. Maka sebuah mujizat keajaiban yang sendiri saya rasakan hingga saat ini adalah ketika normal kembali tanpa sisa. Yang menarik adalah pada saat saya sakit, ya, saya tuh gak mau banget rasanya tuh bisa gak mau tidur gitu bawahnya. Kenapa? Khawatir pas buka udah gak ada gitu. Karena di kiri saya, ini ruangan ICU, di kiri saya itu 3 kali ganti pasien. Bukan sehat, semua meninggal. Wafat. Ini horor seriusan ini ya. Pas tiduran kayak gini tuh ya, lihat kiri, oh ini meninggal kata susternya. Horor gini, gue pakai ventilator. Kan ICU, mungkin teman-teman ada yang pernah ke ICU ya. Horor Pak. Itu yang saya rasakan. Dan yang menarik adalah bukan saat itu, tapi pada saat saya hilang ingatan. Nah hilang ingatan itulah ternyata itu yang dinamakan koma. Hilang. Wah lama tuh. Kesan itu kayak lama gitu. Nah dalam koma itu saya kayak gelap gitu ya. Kayak saya ada perjalanan spiritual lah bahasanya gitu ya. Yang saya seakan-akan ngomong dengan diri saya sendiri, bercakap-cakap, ngobrol sama Allah ya Rob. Jika ini adalah hari di mana hari kematian hamba, apakah sudah cukup semua amal hamba ini untuk bisa mendapatkan rahmat Engkau ya Allah? Ya Allah ya Rob, jika seandainya ini adalah hari di mana hari kematian hamba, apakah sudah cukup semua kebaikan yang hamba lakukan di muka bumi ini untuk mendapatkan ridho Engkau ya Allah? Ya Allah ya Rabb, jika seandainya ini adalah hari di mana kematian hamba, apakah sudah cukup untuk kebaikan hamba ini untuk bisa mendapatkan surga Engkau ya Allah? Jangan-jangan ya Allah, maksiat hamba lebih banyak. Jangan-jangan ya Allah, dosa hamba lebih banyak. Jangan-jangan ya Allah, keburukan hamba lebih banyak. Yang sehingga membuat keburukan memasukkan hamba ke neraka. Teman-teman, dalam kondisi antara hidup dan mati, saya adalah orang pertama dan satu-satunya di perusahaan yang selalu ngomongin angka pada saat di perusahaan. Berapa omset, berapa leads, berapa closing, berapa duit gitu. Pas kondisi sakit semua gak terpikirkan sama saya. Bahkan anak saya usia 3 tahun gak saya pikirin pada saat saya sakit. Apa yang dipikirin sama saya? Buat bakal mati Pak. Beneran usia 25 kali 26 tahun. Ya saya pikir bakal mati. Gimana yang nanti gak bawa bekal gitu kan. Nah maka gak heran pada saat kita sekarang ikut sebuah kajian, ustadz kita mengingatkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang mau mati, udah mati gitu bahkan, pengen balik lagi ke muka bumi, pengen ngelakuin satu hal, apa itu? Bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum mautu fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun sholihin gitu. Itu pengen banget bersedekah. Nah, itulah kenapa itu di ketika itu juga kawan-kawan, ya Allah, jika seandainya Engkau berikan kesempatan kedua untuk kembali hidup, izinkan hamba untuk melakukan sedekah lebih banyak, berinfak lebih banyak, berwakaf lebih banyak. Dan itu adalah momen di mana saya akhirnya, oke lah, mari kita jalankan bisnis ini, mari kita besarkan bisnis ini, mari kita wakafkan nantinya. Gitu. Kenapa? Jangan sampai pas kita berjuang mati gak ada bekal buat akhirat. Di dunia saldonya miliaran, di akhirat nol. Bisa dipahami ya? Nah maka sekarang hidupnya kita itu sebenarnya kan esensinya adalah menciptakan bekal kematian kan? Ya? Sekarang nanti coba Anda di rumah, ini PR buat PR ya, challenge di rumah, bikin kertas kosong. Yang mahasiswa udah ngelakuin di workshop saya, bikin garis 100 biji, kotak 100 biji. Ya, coba nanti di rumah dilatih ya, 100 kotak gitu ya. Terus di titik di mana di situ usia Anda, kasih tanda. Misalkan kotaknya itu di kotak 30, saya usia 30 tahun, di 30 kasih tanda warna merah atau warna hitam. Sisanya dikasih coret. Berarti 29, 28, 27 coret sampai 1. Dan perhatikan, impian Anda setelahnya di kotak-kotak berikutnya ada berapa banyak?
Dan nanti teman-teman akan merasakan ternyata hidup itu sangat bentar. Apalagi sekarang usia di atas 40. Benar nggak? Rasulullah meninggal usia berapa? 63 ya. Kalau usia sekarang 40 berarti masa hidup kita asumsikan berapa tahun lagi? 23. Kalau usia sekarang 55, ini makin nakut ini horor beneran ini gitu ya. Lah artinya, ya Allah bentar lagi ini mati, benar nggak? Kemarin saya datang dari tetangga saya meninggal ya, semua akan berakhir begitu. Mobil kita Ferrari, mobil kita Lamborghini, motor kita Harley misalnya. Tapi terakhir ujungnya kapan? Ujungnya, benar nggak? Nah makanya ini bukan soal menumpuk kekayaan, ini soal tentang mendapatkan keridhaan Allah. Dengan cara apa? Bersedekah lebih banyak, berzakat lebih banyak, berinfak lebih banyak. Ya. Itu teman-teman semua ya. Semoga semangat narasi malam ini kita serius besarin bisnis, pas udah gede wakafin. Tapi bukan berarti nunggu gede juga, dari sekarang mulai latihan. Jangan sampai termasuk golongan 75, 77 yang surat At-Taubah. Paham ya? Semoga cerita saya malam ini, sharing disingkat kali ini memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Doa terbaik dari saya buat teman-teman semua, semoga jualannya nantinya makin laris lagi yang jualan ya, yang bisnisnya makin tumbuh lagi, dan yang paling penting adalah pribadi manfaat lebih banyak orang ya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kang, syukran. Ya sabung lahir kafir. Ini belum berakhir sampai sini.